Nah, kalau kalau, kita gitu ya, ingin memasarkan produk digital kita, contohnya kita punya banyak produk digital gitu ya, kita memasarkannya ke orang-orang pasar gitu ya, ke pasar-pasar tradisional gitu ya, ya nggak nyambung. Kalau kita punya produk contoh seperti kemarin Storybook, kemudian ada buku gambar gitu, kita tawarkan sama ibu-ibu yang punya anak kecil gitu, sehingga tepat sasaran. "Bu, saya pengen deh," gitu, "bisa nggak ini dijadikan hard copy? Saya pengen beli." "Oh ada Bu, ada link Shopee-nya, silakan monggo langsung di-check out sebelum kehabisan." Langsung tuh gitu, karena suka dengan produk-produknya kita. Nah, seperti itu. Jadi kita juga harus tahu bisa mengidentifikasi siapa customer atau siapa konsumen kita gitu. Kemudian ada decide the rule, kita harus sepakat gitu ya. Di sini ada skill set juga. Nanti juga akan Pak White sampaikan tentang personal branding, apa saja yang perlu dilakukan atau dipersiapkan oleh seorang entrepreneur gitu ya. Kemudian ada CEO dan SEM. Nah, gitu. CEO dan SEM. CEO dan SEM ini lebih kepada search engine. Jadi ketika orang itu tadi sudah mencari di Google gitu ya, nanti akan muncul banyak, tidak hanya websitenya saja, tapi juga muncul Instagram dan TikTok atau YouTube-nya juga kan, biasanya begitu. Nah, jangan lupa pasti yang namanya entrepreneur itu butuh yang namanya sosial media untuk apa ya, melengkapi kinerja daripada proses copywriting atau penjualan iklan gitu. Nah, gitu. Jadi selain apa ya, kita bergabung dengan affiliate biasanya gitu ya, entah itu TikTok affiliate atau Google AdSense atau yang lainnya, Instagram atau apapun itu gitu ya. Kita juga penting harus punya sosial media. Jadi ketika orang lain itu tertarik gitu ya, menghubungi kita atau tiba-tiba langsung bisa klik gitu, langsung masuk ke media sosial kita, di situ sudah banyak tampilan produk-produknya kita gitu. Kalau bisa kita bedakan antara Instagram pribadi dan Instagram untuk perusahaan atau bisnis gitu. Kita harus punya dua itu gitu. Yang untuk bisnis ya bisnis, namanya perusahaan kita atau lembaga kita gitu ya, atau jasanya kita gitu, jasa produknya kita gitu ya. Berikutnya yaitu konten marketing nih. Ini lebih kepada konten kreator yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri, mulai dari profile, kemudian dari produk per produk, untungnya apa, kelebihannya apa, manfaatnya apa untuk konsumen, itu banyak panjang kali lebar seperti itu. Intinya jangan lupa nanti diberikan testimoni itu di beberapa bagian testimoni gitu ya dari konsumen gitu ya. Kemudian ada mobile marketing. Nah, kalau bisa juga ada mobile marketingnya. Jadi di mana-mana kan sekarang pelajar itu sudah mulai pegangnya itu pelajar tingkat SMA atau kita saja gitu ya, nggak bisa kayaknya lepas dari HP gitu. Rata-rata ketika saya tanya, saya pernah melakukan survei pasca corona kemarin 2022 gitu ya. Seberapa sering Anda menggunakan HP dalam 24 jam atau satu hari gitu. Dan ternyata jawabannya itu bisa sampai 15 jam dalam satu hari gitu. Wih, rata-rata itu. Aduh, serem. Apa ya? Mungkin waktu mau tidur ya ke toilet ya HP terus gitu. Scroll-scroll gitu. Aduh, macam-macam itu. Waktu lagi makan, nggak menikmati makan malah scroll makan. Wih, gitu. Luar biasa itu. Aduh, serem itu. Baik, berikutnya teman-teman. Sebenarnya tujuan dari marketing strategi itu apa sih Pak Wahid? Yang pertama untuk meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, kemudian untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar gitu ya, atau lebih kepada yang lagi booming di pasar tuh apa sekarang gitu ya. Kemudian yang ketiga untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Kemudian yang keempat ada membangun citra merek yang positif dan yang kelima yaitu untuk membedakan produk atau layanan dari pesaing untuk membedakan. Jadi ini loh plusnya kita apa gitu. Jangan sampai kita membuat copywriting tapi ternyata copywritingnya sama seperti perusahaan sebelah gitu loh. Kalau bisa kita harus lebih upgrade lagi, lebih diinovasi lagi gitu loh.
apa gitu ya. Ya kita harus bisa memikirkan ide dan kreativitas di situ gitu. Untuk apa ya? Untuk mencapai goal gitu, mencapai apa gitu. Inginnya apakah banyak viewer atau banyak yang pakai produknya atau langsung beli atau bagaimana macam-macam tujuannya gitu ya. Manfaatnya juga untuk apa sih marketing strategi? Yang pertama meningkatkan efektivitas kegiatan pemasaran, yang kedua untuk memperbaiki efisiensi operasional, kemudian yang ketiga memperkuat posisi kompetitif, yang keempat memperoleh keunggulan kompetitif, dan yang kelima meningkatkan laba. Nah, ini yang terakhir jelas pasti nih. Kalau tadi kan Pak Arief mengatakan awal-awal mendirikan perusahaan gitu ya atau bisnis entrepreneurship gitu ya, jangan lebih dulu memikirkan saya sudah keluar 20 juta. Dalam waktu dekat saya pengen cepat balik 20 juta gitu ya. Nonsen gitu. Karena di awal itu ada cerita, saya dengar cerita itu ya, agar perusahaan kita atau usaha kita itu tetap terjaga, tetap kokoh, berdiri tegak seperti kata Mas Bustomi tadi, butuh waktu. Waktunya itu kadang ada orang bisnismen itu banyak yang mengatakan kepada Pak Wahid itu banyak sharing di dunia vokasi itu 2 tahun. 1 tahun ini akan banyak yang masih pakai produk kita langganan-langganan gitu ya. Tapi kalau sudah lewat dari 1 tahun, ujiannya wah super banget, seret guys gitu ya, seret banget. Apalagi pas kemarin ada COVID, waduh, wes seret-seret banget, collab kita gitu ya. Sehingga akhirnya waktu itu kita bergabung dengan mitra prakerja, dengan platform prakerja. Nanti saya ceritakan di akhir, tolong diingetin kalau saya kelupaan gitu ya. Karena saya mendapatkan apa ya banyak pengalaman eh, lembaga pelatihan kerja bisa lembaga pelatihan kerja bisa masuk di bergabung di Kemnaker RI. Di Kemnaker RI itu bergabung dengan mitra karirmu dengan prakerja. Jadi teman-teman membuat lembaga gitu ya. Setelah legalitas, oke, bergabung, mengajukan gabung di platform karirmu dengan apa? Dengan menggandeng karirmu masuk di platformnya Kemnaker RI gitu. Sehingga sehingga apa? Banyak versi kerjasama di situ bentuknya teman-teman. Yang pertama apa? Kita sebagai penyedia layanan. Jadi video tutorialnya, caranya bagaimana untuk misalkan seperti di Pak Wahid ya komputer, dasar-dasar komputer gitu ya, seperti apa gitu ya. Kemudian teknik untuk membuat header atau membuat tabel, pertemuan ketiga apa, pertemuan keempat apa itu dijadikan video. Nanti para peserta pelatihan kerja di prakerja akan menonton itu gitu loh. Menonton video yang kita buat gitu. Itu yang pertama. Ada cara yang kedua, pilihan yang kedua atau opsi yang kedua itu kita hanya sebagai pe, apa ya penyelenggara saja gitu. Kita hanya membuka lowongan saja. Nanti videonya yang menghandle semuanya ada dari mitra karirmu itu. Nah ini banyak yang teman-teman kemarin dari vokasi ada Mbak Indah itu saya tahu. Kemudian ada Bu Erna itu 1 tahun pemasukannya atau income pasif income-nya itu masih pasif income ya, bukan aktif ya. Ini pasif income-nya dari prakerja itu bisa sampai 50 juta per tahun gitu. Per bulannya berapa gitu. Waduh gitu. Keren sekali karena di prakerja kan nominal biaya itu kalau pelatihan kerjanya gitu ya 3 bulan, harusnya kan 10 bulan atau 1 tahun gitu ya. Itu bisa ditempuh dengan waktu 3 bulan melalui prakerja. Ikut pelatihan prakerja. Ya tentu saja berbayar. Nah gitu. Jadi berbayarnya bisa 1,2, 1,5 gitu. Apalagi yang kemarin-kemarin pasca COVID atau pas COVID gitu ya. Prakerja kan memberikan dana sosial, bantuan sosial tuh yang kemarin-kemarin untuk masyarakat Indonesia agar dapat mempunyai kompetensi di prakerja itu. Akhirnya diberikan ini, diberikan itu kan untuk diikuti di mitra prakerja waktu itu. Akhirnya banyak yang pakai, makanya banyak yang tembus 50 juta lebih waktu itu teman-teman. Pak Wahid bergabung bergabung enggak Pak Wahid di CV Modal Innovation? Bergabung. Teman-teman bisa lihat di Kemenaker RI saya kemarin juga sudah menyampaikan naruh ya
di grup WA, di WhatsApp grup, ini loh, VIN, Vocational Index Number. Jadi kita sudah legalitas secara Kemnaker. Di Kemnaker itu ketika kita sudah masuk, nanti akan mendapatkan Vocational Index Number. Itu adalah daftar vokasinya kita gitu. Lembaganya kita sudah ada terdaftar di Kemnaker, itu tandanya teman-teman. Nah gitu. Nah setelah itu baru kita bisa mengajukan ke karirmu. Nah gitu. Madrasah Innovation sudah ada. Berikutnya ada market analysis. Di market analysis ini tadi yang disampaikan oleh Pak Arif bahwasanya kita juga harus bisa menganalisis pasar gitu. Sekarang yang lagi booming apa gitu, yang lagi viral apa gitu. Contoh mungkin yang sekarang yang lagi viral itu box gitu ya, box kontainer kita jadikan usaha makanan gitu ya. Kalau untuk usaha-usaha printing begitu, kita cuma butuh satu ruangan aja, cari kos-kosan gitu ya. Yang penting ada banner gitu, cetak sablon atau jersey. Wah, sekarang lagi rame tuh gitu. Nah, selain itu banyak macam gitu ya. Kalau buket bunga biasanya jarang-jarang tuh, 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali untuk teman-teman yang wisuda atau yang kelulusan atau apa gitu ya, jarang-jarang gitu. Tapi kalau yang namanya makanan-makanan yang kekinian gitu ya, apalagi yang nominal 10.000, 12.000, wah yang 15.000 pasti kalah tuh gitu. Pasti dicobain banyak gitu ya. Berikutnya ada apa saja sih sebenarnya di market analysis yang harus kita perhatikan gitu ya. Mulai dari market size-nya, mulai dari market trends-nya, yang lagi trend apa nih sekarang branding-brandingnya gitu ya. Produk-produknya yang sekarang sudah hampir-hampir berkurang itu produk-produk edger. Kalau dulu tahun 2000 berapa ya? 2014, 2015 gitu, 2010 ke atas gitu ya. Itu banyak yang pakai branding edger untuk kelas jaket, wear pack, terus juga tas gitu ya. Karena lebih awet gitu, lebih mementingkan sisi kualitasnya meskipun mahal tapi berkualitas. Sekarang sudah hampir jarang-jarang tuh, apalagi yang cewek-cewek, Anda saya yang simple-simple aja gitu. Ketika dipakai orang ini gitu berkelas gitu ya. Meskipun harganya masih apa ya, standar gitu ya. Nah, itu juga sekarang lagi booming. Akhirnya muncullah perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang seperti itu. Entah itu seperti yang di Surabaya itu ada Deliwalfa atau lain sebagainya itu ya. Macam-macam lah sekarang gitu ya. Karena yang diperhatikan adalah kebutuhan konsumen. Ya, makanya market analysis ini penting banget teman-teman gitu ya. Terus di market analysis ini apa yang harus kita lakukan dan perhatikan? Ada market growth rate. Kita juga harus memikirkan apa pasarnya kita nanti akan bertahan berapa lama. Nah, ketika itu sudah mentok, kita harus lebih berinovasi nih. Bagaimana caranya gitu ya. Memang harus seperti itu, teman-teman. Ada salah satu contoh teman saya gitu ya. Dia jualan nasi goreng gitu. Nasi gorengnya itu saja gitu ya. Tiba-tiba di sebelahnya jarak udah sampai 1 kilo jualan nasi goreng juga. Contoh, ini masih sekelas makanan nasi goreng biasa gitu ya. Biar menarik, apa yang dia tambahkan di nasi gorengnya? Oh, perbanyak sayur. Ternyata tidak hanya sawi gitu ya, tapi ditambah kecambah juga. Oh, ditambah mie juga. Awalnya sih tidak ada gitu ya, biasa saja gitu. Nah, dengan macam-macam topping yang seperti itu, akhirnya diberikan yang lain tambahan topping, topping ayam, ayam suwir, ayam ini, macam-macam di situ. Akhirnya rame lagi gitu ya. Pokoknya harus berinovasi itu teman-teman. Gitu ya. Terus ada market segmentation dan juga ada environmental factor. Ada faktor dari lingkungan juga. Jadi teman-teman perhatikan lingkungannya. Contoh di jasa pendidikan yang kami buat gitu ya, di pelatihan kerjanya gitu atau di produk-produk CCTV yang kami buat memang eh, lingkungan di lahan gitu ya untuk CCTV itu sangat penting sekali gitu. Nah, saking pentingnya kita ajukan tuh gitu. Kita pasang di
pintu masuk perumahan-perumahan. Supaya apa? Kita tepat waktu juga, apa, kalau kita di mana, di desa-desa atau kampung-kampung sekitar gitu ya, kadang banyak sepeda motornya orang itu ditaruh 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 gitu, tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, makanya CCTV itu pentingnya sekarang seperti itu, teman-teman. Nah, gitu. Apalagi kita bisa, melihat, mereview gitu ya, mengecek dari HP. CCTV-nya kita seperti apa gitu, apalagi di rumah gitu. Kita nitip ke babysitternya kita gitu ya, penting. Jadi kita harus tahu produknya kita tuh. Nah, lingkungannya seperti apa, nah gitu. Pasti gitu ya. Makanya kita beralih menambahkan CCTV untuk produknya. Padahal website developer atau website development yang kita kembangkan di awal dulu itu gitu. Tapi seiring berkembangnya zaman gitu ya, trendingnya konsumen, terus kondisi sekitar, lingkungan, terus juga kebutuhan masyarakat seperti lembaga pelatihan kerja, itu hasil dari analisisnya Pak Wahid dan Pak Arif gitu. Yang CCTV dan aplikasi kasir itu tambahan dari Pak Arif. Memang Pak Arif suka untuk membuat coding atau programming begitu ya, akhirnya mengembangkan itu. Terus cari cara bagaimana supaya ini, oh teh bisa ndak? Saya pernah dulu waktu sama Pak Arif pertama kali saya nyoba, Pak Arif saya berikan project sama Pak Arif. Pak Arif, teh gitu ya, saya panggil teh gitu. Teh bisa ndak membuat produk-produknya Madura Innovation ada di Blibli gitu. Karena sekolah-sekolah, perusahaan instansi itu ketika membeli produk harus ada apa digital, apa ya istilahnya ya, jejak digitalnya gitu. Digital track record itu harus ada gitu. Sehingga apa? Ketika dicek online itu selalu ada di situ oleh pemerintah, oleh kedinasan, oleh apapun itu pasti ada. Nah, makanya kami mengembangkan juga sampai ke Blibli. Kita daftarkan ke Blibli juga. Jadi kwitansi semuanya sudah ada dari Blibli semua gitu. Tapi kalau ada yang orang sekitar kami gitu ya atau sekolah yang minta masih butuh apa tanda tangan hitam di atas putih atau yang resmi dari kami, kwitansi macam-macam nota gitu ya, kita siap untuk memberikan gitu. Kita tetap layani gitu. Nah, itu yang bisa Pak Wahid jelaskan dari copywriting dan market strategi serta market analysis. Gitu ya, teman-teman. Yang terakhir nih, yang terakhir yaitu apa itu personal personal branding. Ini yang membuat sebuah perusahaan itu banyak dipakai oleh orang gitu. Karena terkadang linking atau koneksi itu penting. Ketika koneksi itu penting, kadang orang itu melihat siapa yang jualan di situ gitu. Jadi ketika saya jualan gitu ya, oh beneran Pak Wahid, wah saya mau nyoba bro gitu ya, banyak yang mau pengen pakai. Saya mau dong, ayo saya ponakan saya gitu, saya mau masukkan, bener ya, oke ya gitu. Kenapa kok memilih ke saya? Bahkan kemarin-kemarin, bukan kemarin-kemarin, hampir setiap tahun itu beberapa kali gitu ya, banyak yang nawari. Mas Wahid sudah ada di Mister Bagus ya? Iya enggak, sudah. Mister Wahid sudah mendirikan baru sekarang. Lebih bergerak di bidang komputerisasi, bukan di bahasa Inggris lagi gitu. Oh, tapi bisa ngursus, saya pengen belajar speaking English-nya gitu. Kenapa kok ke saya gitu kan pertanyaannya kadang. Nah, di sini pentingnya personal branding karena masyarakat Bangkalan sudah tahu nih sekarang Pak Wahid nih atau Mister Wahid nih dikenal speakingnya standar ke atas gitu, sudah expert gitu ya. Ada Mister Wahid, ada Mister Zen, apa ada Mister Bagus yang memang kategorinya untuk bidang kursus pelatihan session atau speaking English gitu itu sudah bagus, expert gitu ya. Jadi cara-caranya, metodenya, strategi pengajarannya bagus gitu sehingga lebih cepat. Nah, banyak dipakai oleh anak-anak berliar gitu. So that's why gitu ya. Pak Wahid sering dapat tawaran, ayo Pak Wahid kerja di saya gitu, kerja di lembaga saya gitu, sering banget. So saya mau kursus sama Pak Wahid banyak gitu ya. Makanya personal branding gitu ya. Karena personal branding adalah proses membentuk citra atau reputasi diri
Selain itu, personal branding juga akan mempengaruhi, branding-nya perusahaan, marketing branding-nya kita gitu. Jadi, perusahaan kita itu ketika mengenal kita, yang akan dikenal juga perusahaan kita gitu loh. "Oh, Pak Wahid di CV Madura Techno sekarang. Oh, ya ya ya." Kadang pernah gitu ya, tiba-tiba masuk ke kantor, "Permisi Pak, oh iya, Pak di sini bisa ndak kami ingin tanya-tanya tentang membuat website. Kalau misalkan, bisa, saya pengen Pak," gitu, tanya-tanya, "pengen pakai Pak, berapa Pak?" "Monggo monggo Pak, masuk," gitu. Jadi tanpa tahu bla 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 apa, tiba-tiba masuk gitu ya. Nah, di situ. Saya lihat namanya Pak Wahid, saya dapat dari teman gitu. Nah, di situ. Dari teman ke teman, dari face to face, door to door, itu pasti akan nyampe gitu ya. Yang namanya, entrepreneur itu jangan takut, mental yang harus, dikuatkan, bener kata Pak Arif gitu ya. Karena, kalau kita mentalnya mental kerupuk atau mental miskin, kita tidak bisa berkembang nantinya gitu. Kita akan selalu tangan di bawah, bukan tangan di atas nanti akhirnya gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi mulai dari mana personal branding itu? Satu, membangun kepercayaan diri. Jadi kita harus percaya sama diri kita sendiri gitu. Yang kedua, kita sudah harus memulai membuka peluang baru. Membuka peluang baru itu untuk skill atau ability-nya kita. Kita tidak hanya harus memikirkan investasi ke bawah saja, contohnya olahraga gitu ya. Kita juga harus mulai investasi leher ke atas gitu. Statusnya Pak WA-nya Pak Wahid kemarin-kemarin. Ini investasi leher ke atas gitu ya. Jadi investasi leher ke atas itu lebih kepada knowledge-nya kita, pengalaman kita, skill-nya kita gitu ya. Tidak hanya leher ke bawah, kita hanya bisa bekerja, kita hanya bisa bergerak gitu ya, kita hanya bisa makan, tidak hanya itu teman-teman. Nah gitu. Pentingnya personal branding itu untuk mencapai koneksi. Nah gitu. Untuk mencapai koneksi gitu. Siapa teman-teman di sekitar kita? Yuk, ayo teman-teman gitu. Akhirnya karena percaya sama kita, mereka pakai gitu loh. Terus berikutnya, manfaat dari personal branding itu membangun koneksi. Nah, itu tadi barusan. Yang keempat, menjadi pembeda dari orang lain. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arif, ini loh jasanya kita. Kita akan menemani sampai finish gitu. Setelah finish, kita tidak akan meninggalkan. Ketika ada masalah, silahkan hubungi kami. Nah, di situ. Di situ nilai jasa atau servis yang paling eh, apa jadi nomor satunya kita gitu. Kita ingin membawa inovasi yang seperti itu. Contoh kecil saja gitu ya. Di dunia gym gitu. Pak Wahid kan suka nge-gym gitu ya. Pak Wahid sudah berhasil mendampingi temennya Pak Wahid untuk membangun atau membranding gym. Dia buka dari awal nol 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 gym sampai sekarang sudah banyak member gymnya gitu ya. Sampai logonya Pak Wahid yang buat. Itu Drongsok Gym gitu ya. Teman-teman bisa kok lihat di IG-nya itu namanya Drongsok Gym. Sudah banyak emasnya, bahkan siswanya Pak Wahid, alumni dari SMA Negeri 1 Arusbaya juga waktu itu tahun 2022 kalau tidak salah itu juara satu tingkat Jawa Timur gitu untuk binaraga gitu. Pak Wahid taruh di gym itu minta tolong bang kembangkan ikutkan lomba gitu. Oke gitu. Orangnya kan temennya Pak Wahid namanya Bang Usi gitu ya. Dia hanya tahu melatih gitu. Pak Wahid yang sebagai manajerialnya. Jadi makanya ketika Pak Wahid sampai sekarang pun kalau Pak Wahid mau main di gym itu gratis. Gratis gitu. Karena dipanggil Pak Manajer waktu itu gitu ya. Karena Pak Wahid mulai bantu dari pengelolaan, membuat logo, kemudian pemasarannya seperti ini. Nilai pertama apa yang dijual? Jasa. Jasa untuk diet, untuk diet bulking seperti apa programnya diutamakan. Jangan ditinggal pelayanan seperti ini banyak. Siapkan ini itu banyak. Kalau bisa sampai lengkapi dengan handuk yang bisa pinjem gitu ya. Jadi beli handuk yang 12.000 sebanyak sekian gitu ya. Ini untuk pinjem silahkan, enggak apa-apa. Tapi nanti tolong Om dicuci lagi di sana Om, kemudian dijemur di sana. Enggak apa-apa pakai gitu. Kadang orang kan enggak mau banyak bawa-bawa di sakunya untuk handuk gitu ya. Tapi bisa pinjem di situ. Tapi kan akhirnya gonta-ganti Pak. Kan kita cuci pakai sabun, pakai deterjen gitu kan ya.
Nah, itu. Nah, gitu. Jadi personal branding tuh kita mulai dari pelayanan memang gitu. Kemudian manfaat dari personal branding itu apa? Untuk meningkatkan daya tarik pasar. Nah, gitu teman-teman. Nah, gitu ya. Ada studi kasus nih. Ada studi kasus sekarang. Setelah lulus dari program pascasarjana, kira-kira punya keinginan enggak untuk 2 sampai 3 tahun ke depan ini mau ngapain? Misalkan Anda gitu ya, belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Kira-kira bagaimana? Halo? Kayaknya tidur semua deh. Oh enggak Pak, terus lanjut. Udah. Untuk baik, saya coba untuk membuka chat room ya. Untuk sertifikat pelatihan, apakah dengan sertifikat pelatihan dari Madura Innovation legalitasnya sudah bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dong gitu. Di Madura Innovation itu sebenarnya untuk sertifikat pelatihan kerja itu ada 3 tipe ya. Yang pertama yang dikeluarkan oleh LSK. LSK itu di bawah naungan Kemdikbud, Dinas Pendidikan gitu ya. Itu LSK namanya, sertifikat LSK. Kalau Pak Wahid punya 2, survival English sama apa ya? Survival sama apa ya? Lupa. Intinya ini khusus untuk di vokasi satu, satunya untuk profesional, untuk di bahasa Inggris murni gitu ya. Pak Wahid punya 2 sertifikat. Kemudian untuk di LPK atau di LSP yang kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Munir gitu ya. LSP itu langsung dari apa ya, Kemnaker gitu ya, di tenaga kerja gitu. Itu LSP namanya, sertifikat LSP. Dua-duanya sertifikat LSK, uji kompetensi LSK, uji kompetensi LSP itu berbayar. Berbayar. Ketika kita mau ikut itu ada biayanya, ada nominal di situ gitu. Nah, di LSK itu Dinas Pendidikan, kalau di LSP-nya itu Kemnaker, Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, ada yang namanya sertifikat dari lembaga pelatihannya sendiri, seperti sertifikat kelulusan. Nah, ini penggantinya ijazah gitu. Ya, seperti di Primagama, di GO, atau di SHS, kemarin saya sebutkan begitu ya. Itu namanya bisa mengeluarkan juga dari LSK, mengajukan ke pusat, dari LSP juga mengajukan ke pusat, dan endingnya mendapatkan ijazah atau sertifikat dari lembaga pelatihannya. Bisa tanggung jawabkan enggak? Bisa. Kalau di Madura Innovation biasanya gitu ya. Ketika sertifikat itu ada barcode tanda tangan pimpinan gitu ya. Kadang itu cuma sekedar barcode biasa, ya kan? Cuma sekedar nomor kadang, atau biasanya cuma sekedar QR code gitu, atau datanya ada di Google Drive gitu ya. Tapi kalau di Madura Innovation kita naruhnya di website bagian LPK atau LKP gitu. Jadi akan tertera di situ benar-benar asli ini dari Madura Innovation. Dan ini benar gitu ya. Jadi tidak, ketika di scan itu tidak hanya muncul nomor, tidak hanya muncul nama begitu, tapi di apa lamannya, di HTML-nya itu memang benar ada CV Madura Innovation-nya gitu. Itu sertifikat online atau soft file sertifikat. Bisa dipertanggungjawabkan? Iya, karena kita sudah masuk ke ranah dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja. Untuk apa di dinas pendidikan kita sudah punya NPSN, nomor pokok gitu ya. Kemudian di Kemnaker, di tenaga kerja kita juga sudah punya VIN, Vocational Index Number tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wahid itu. Nah, gitu. Sudah, kira-kira ada yang ingin Soalnya menjawab saya enggak? ada pengalaman itu, tapi ini depan rumah saya kan masjid ini lagi adzan, jadi masih belum bisa nambah informasi. Oh, enggak, siap. Baik. Sambil lalu teman-teman ya. Nah, ini apa?
catatan dari Pak Wahid atau caption hari ini. Marketing strategy, marketing plan, and marketing analysis is nothing without action. Jadi semua ilmu-ilmu yang didapat itu kalau tidak dilakukan atau tidak diactionkan percuma gitu. Makanya Pak Wahid sudah bertahun-tahun itu gabung dengan orang lain gitu ya, menjadi pekerja gitu ya, dengan Pak Bagus, dengan Mister Bagus memang banyak manfaatnya gitu ya. Saya memang tidak bisa diukur dengan nilai waktu itu gitu ya. Tapi dari situ saya akhirnya join dengan Pak Arif, yuk kita bangun usaha kita sendiri teh berdua. Akhirnya kita merekrut bendahara, teman sendiri, merekrut karyawan-karyawan yang sudah lulusan dari informatika, dari UTM gitu ya. Terus jadi guru-guru juga, alumni-alumni STKIP Bangkalan juga yang bahasa Inggris. Kita tampung untuk ngajar kursus bahasa Inggrisnya. Terus juga macam-macam, banyak kok usahanya gitu ya. Karena kami memang di bidang jasa, pelayanan, pendidikan ya memang di situ. Nah, gitu ya. Nah, ini tantangan dan peluang. Saya lanjut sedikit lagi. Tantangan dan peluang sebagai mahasiswa di era digital, peluang digital marketing sangat luas, memungkinkan untuk belajar dan berkarir di bidang yang dinamis dan inovatif. Namun juga ada peluang dan tantangan. Peluang tantangannya ini, peluangnya yaitu keterampilan yang dicari. Kadang orang A, B, C sudah punya keterampilan yang sama. Apa yang membuat membeda gitu ya. Di peluangnya ada keterampilan tersebut, ternyata tantangannya adalah persaingannya ketat memang gitu. Contoh kita di zaman yang sekarang sulit mencari pekerjaan gitu ya. Karena banyak yang sudah menempati posisi tersebut, banyak yang lebih bisa dari kita harus mengupgrade diri. Tadi kata saya itu investasi leher ke atas gitu teman-teman. Gitu ya. Kemudian di peluang ada peluang karir yang luas, mengembangkan bisnis sendiri, sudah mulai harus tuh. Kemudian meningkatkan keterampilan soft skill, ini yang jarang dimiliki oleh orang lain. Misalkan sabar, tidak mudah putus asa, terus berjuang, jangan menyerah. Itu juga soft skill sebenarnya teman-teman gitu. Jadi kita mulai dari mentalnya kita gitu loh. Ya, karena ada yang mengatakan kepada Pak Wahid, Pak Arif juga mengatakan gitu ya, ketika ada penjual, insya Allah akan ada pembeli gitu. Jangan sampai takut gitu. Sudahlah, ada penjual, ada pembeli gitu. Ya kita sebagai penjualnya gitu loh. Kemudian ada peluangnya memang di dunia digital sekarang atau digital marketing itu lebih fleksibilitas dan akses informasi serta pelatihan juga luas banyak gitu. Tantangannya juga banyak juga. Yang pertama persaingannya ketat gitu ya. Seperti link ID yang Pak Wahid buat memang tidak semerta-merta langsung dapat cuan banyak begitu ya. Tapi juga harus berproses. Waktu yang menentukan, koneksi yang juga menentukan gitu. Kemudian tantangannya perubahan teknologi yang cepat. Kita harus siap tuh gitu. Harus siap. Terus keamanan data dan privasi juga harus dipikirkan gitu. Jangan cuma sekedar membuat proyek penjualan tapi ternyata kebobolan gitu. Kemudian juga sudah harus memikirkan ROI atau return of investment. Kalau tadi Pak Arif, jangan langsung memikirkan kita akan dapat nih cepat atau kembali cepat modal kita. Jangan harus seperti itu. Tapi lambat laun kita juga harus memikirkan berapa lama investasi atau ROI-nya kita akan kembali nanti. Nah, gitu. Kemudian ada tantangan ketergantungan pada teknologi. Akhirnya kita tergantung sama teknologi bener nih. Terus juga ada kesenjangan keterampilan digital. Nah, kitanya kalau berkaitan dengan digital kadang mata capek gitu ya. Kita mau berkreasi, lebih berinovasi lagi, membuat banyak produk digital, kadang aduh waktunya kayaknya enggak ada gitu loh. Satu catatan dari Pak Wahid untuk hari ini gitu ya. Komitmen gitu. Kalau komitmen, insya Allah bisa konsisten gitu. Ini yang dikatakan oleh Mbak Indah di vokasi apa ya? Di vokasi tata boga kayaknya atau apa gitu. Itu yang Pak Wahid dapat gitu. Komitmen itu meskipun 10 menit komitmen gitu loh.
Meskipun tidak setiap hari, 2 hari 1 kali 10 menit, luangkan waktunya untuk upgrade diri, luangkan waktunya untuk ngurus bisnis gitu. Nah gitu. Makanya Pak Wahid kalau Pak Wahid kan guru gitu ya, Pak Arif juga guru gitu. Kenapa bisa gitu loh? Ya kan pertanyaannya bisa. Pak Wahid juga jadi ketua komunitas guru di Bangkalan, juga jadi pengurus komunitas guru, komunitas belajar guru di provinsi gitu. Pegang bidang program lagi wah gitu. Wah, seperti apa sibuknya, seperti apa ngaturnya, itu manajemen diri akhirnya nanti. Jadi ketika di manajemen diri, kita harus memikirkan yang urgent, yang lebih penting gitu. Jadi kita harus punya ilmunya tuh, ilmunya di sini meningkatkan keterampilan soft skill. Nah, di situ. Nah, gitu ya. Makanya Pak Wahid kadang kalau sudah jam-jam seperti ini nih, wah mata merah ngantuk itu sebarang macam memang pokoknya. Karena ketika malam keseringan begadang tidur jam 11 malam. Memang waktunya sampai jam 11 malam harus tidur nih gitu. Waktu itu gitu. Ketika subuh harus bangun, sholat subuh ya baru istirahat sebentar lagi gitu. Baru mulai persiapan untuk berangkat kerja macam-macam gitu ya. Berikutnya peluang bisnis di era meta digital. Akses luas ke informasi dan pelatihan. Memang benar. Terus yang kedua ada fleksibilitas dan kemudahan dan peluang karir yang luas. Sekarang tuh luas. Anda mau membuat bisnis apa saja di dunia digital bisa gitu loh. Kemudian tantangannya juga macam-macam tadi tuh. Nah, gitu ya. Ini teman-teman, ini yang saya maksud. Ini adalah syarat untuk mendirikan CV nih. Nah, gitu. Jadi syarat-syarat untuk mendirikan CV saya coba saya screenkan di sini ya. Ini ada di CV Madura Innovation ya teman-teman. Nah gitu. Nah ini syarat-syaratnya untuk mendirikan CV. Sudah ada di share oleh Pak Arif tahun 2023 nih. Gitu. Syarat-syaratnya apa saja? Ini pertama harus memiliki minimal 2 orang atau sekutu karena harus ada organisasinya. Jadi didaftarkan dulu di notaris di Kemenkumham ke notaris, nanti bawa KTP juga KSK dari pengurus-pengurusnya gitu ya. Nah gitu. Terus juga ada nanti setelah selesai ada nanti dari bukti apa istilahnya akte notaris, yang kedua dari Kemenkumham. Setelah itu baru ngurus NPWP. Setelah itu baru mulai apa memikirkan apa branding dari perusahaan-perusahaannya. Nah, gitu. Macam-macam di sini sudah ada. Nanti kami akan berikan. Awet nanti akan berikan kepada teman-teman semuanya gitu ya. Nah, kalau yang berikutnya ini di sini untuk kalau misalkan teman-teman ingin membentuk LPK. LPK itu di bawah naungan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja. Nah, kami sudah ini sudah selesai. Prosesnya memang panjang gitu ya dan butuh usaha karena di LPK atau LKP juga punya SKL gitu. Ada SKL-nya, ada gitu. Nah, jadi masing-masing bidang vokasi gitu ya. Kami kan vokasi gitu ya, lembaga gitu. Jadi punya ini, punya SKL gitu. Harus ada SKL. Nah, di sini. Ini SKL-nya. Nah, gitu. Jadi ada SKL masing-masing bidang misalkan membuat kerajinan kriya gitu atau membuat ini MUA make up artist gitu ya. Make up artist juga ada guys, ini guys. Ya. Di vokasi juga ada. Misalkan teman-teman suka make up artist gitu ya. Silakan siapkan dulu legalitasnya, kemudian siapkan dulu untuk peralatan-peralatannya, baru silakan mengajukan legalitas juga ke dinas, baru mencari peserta didik. Nanti teman-teman juga bisa mendaftarkannya untuk dapat proyek yang namanya apa bantuan pelatihan ini saya bantuan pelatihan PKK PKW. Nah ini bantuan PKK PKW banper nih bantuan pelatihan gitu. Nah ini PKK PKW guys.
Nah, ini nominal kalau dapat satu peserta ini 1 juta 1,2 bisa sampai 2 juta untuk PKW-nya. Nah, ini teman-teman bisa ngajukan dari sini untuk bantuan. Jadi teman-teman akan dapat dalam bentuk apa ya, dana gitu ya untuk diadakan pelatihan di lembaganya teman-teman. Nah, gitu. Nah, ini kami sudah masuk. Tahun kemarin sudah masuk, tahun 2023 dapat gitu ya. Kalau di lembaga sebelumnya Pak Wahid sebelum bergabung di Madrasah Innovation sudah 4 kali dapat ini, sudah 4 kali dapat bantuan PKK PKW ini. Jadi dapat bantuan dari pemerintah, kemudian kita apa ya, latih anak didik sebanyak 20 atau dapat 10 atau berapa belas gitu ya. Ya dananya dari pemerintah gitu teman-teman. Nah gitu ya. Bisa masuk di sini. Yang penting legalitasnya dulu. Nah gitu ya teman-teman. Sama di mana di LPK atau di Kemnaker juga sama. Tadi kan di Diknas. Nah di Kemnaker juga sama. Ini platformnya bermitra dengan karirmu. Seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Wahid ya. Nah, ini kita juga menjadi mitra pekerja nanti. Syarat-syaratnya ini. Nah, di sini. Nanti bergabung di mana? Di komunitas. Setiap Anda mulai mendirikan jasa pelatihan kerja, sudah ada komunitas di situ. Nanti silakan minta kepada ketua bidang masing-masing di dinas terkait untuk bergabung dengan komunitas gitu. Kalau di komunitasnya Pak Wahid gitu ya, kalau di bawah naungan Diknas itu ada LKP, Dapodik Vokasi. Nah, ini ada grup Dapodiknya juga, ada LKP-nya juga. Terus Pak Wahid juga masuk di apa? FPLKP. Nah, di sini pengurus FPLKP Jawa Timur. Nah, ini lambangnya ini, guys. Ini apa? Forum Pelatihan Kerja Jawa Timur. Ini di bawah naungan Diknas gitu ya. Terus ada juga yang namanya HIPKI. Nah, ini teman-teman. Pak Wahid juga pengurus di HIPKI Bangkalan. Nah, di sini. Nah, gitu ya. Data LKP Kabupaten Kota. Nah, gitu. Ini di bawah naungan Diknas. Kalau di bawah naungan Kemnaker gitu ya. Nah, ini prakerja LBK nih. Ini apa namanya adalah LPK. LPK gabung dengan BLKK gitu. Ada yang pisah gitu. BLKK itu apa ya? Pelatihan kerja yang ada di SMK SMK. Nah, gitu. Itu BLKK gitu ya. Atau di pondok pesantren namanya BKK. Tapi SMA SMA bisa enggak mendirikan BKK? Bisa gitu. BKK-nya sesuai apa dulu nah, gitu. Namanya LPK gitu ya. Terus ada yang namanya Forlat Vokasi Jawa Timur. Nah ini di Forlat Vokasi juga sama gitu. Kita para pengusaha lembaga pelatihan kerja, vokasi, entrepreneurship gabung semua di sini. Juga dengan PT Pelindo itu juga punya anak perusahaan, anak lembaga pelatihan kerja juga PT Pelindo teman-teman. Nah gitu. Dari SAS juga ada Pak Bari juga gitu. Contohnya seperti di FPLKP ini ada Pak Bari kok di sini. Nah, gitu. Di sini. Di sini. Ini ada Pak Bari atau ownernya SAS Surabaya gitu. Sama seperti English Plus juga kemungkinan besar gabung di sini gitu. Karena memang termasuk lembaga juga gitu. Lembaga swasta, lembaga pelatihan kerja juga. IF, Primagama, SAS, apa itu ya? Oh, lupa lagi saya. Banyak pokoknya. Nah, intinya di sini tempatnya pelatihan kerja gitu. Nanti akan kami berikan kok ini soft filenya ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Baik, itu dari Pak Wahid yang bisa saya jelaskan panjang kali lebar tentang entrepreneurship, dunia usaha, dunia bisnis sekarang, baik itu digital maupun non-digital. Nah, itu teman-teman. Monggo, silakan. Misalkan mau bertanya, silakan. 10 menit dong, boleh nggak 10 menit? Silakan Pak Wahid buka untuk pertanyaan bagi yang ingin bertanya.
Halo? Sejak kapan sih Pak Wahid ini apa ya menjajaki dunia bisnis ini gitu ya? Sejak tahun 2008 Pak Wahid bergabung dengan Mister Bagus gitu ya. Ini kenapa ya kameranya tidak bisa saya? Pak Wahid bergabung dengan apa? Dengan dunia bisnis itu tahun 2008. Kemudian 2011 sempat Pak Wahid itu collab gitu ya, atau fokusnya ke yang lain gitu. Terus 2014 Pak Wahid gabung lagi sampai 2021. 21 2021 itu sudah lab sebenarnya gitu ya. Sudah gabung di CV Madura Innovation 2018-nya. Jadi pegang dua lembaga atau pelatihan kerja waktu itu, dua perusahaan juga waktu itu. Gitu. Panjang kali lebar memang perjalanannya tuh proses gitu ya. Banyak liku-likunya tapi alhamdulillah sekarang sudah apa? Sudah tetap di Madura Innovation karena memang sudah perusahaan apa? Seperti keluarga begitu. Itu ada yang ingin bertanya teman-teman? Ya, Monggo Pak Rahmat. Senang sekali saya. ya, apa itu saya tertarik tadi yang disampaikan Pak Haris ya. Ya, yang pertama apa itu yang untuk yang khusus tadi itu kan sempat kolaps karena pandemi. Hmm. Sekarang masih berjalan, Pak. Ya, Jalan, jalan. Terus jalan sekarang. eh, di dunia pendidikan sekarang itu kan tidak bisa disamakan pada saat sebelumnya pandemi. Hmm. Salah satunya faktor pendukungnya adalah ujian nasional dan PPDB. Benar. Sebelum pandemi itu kan ada ujian nasional plus PPDB-nya itu pakai tes. Hmm. Akhirnya di dunia apa itu pendidikan terutama di bimbingan belajar itu menjamur luar biasa kan gitu. Setelah pandemi, kemudian setelah pandemi dengan tidak adanya ujian nasional plus PPDB itu adalah mayoritas jurasi, akhirnya ini sudah mencetak paradigma bahwasanya masyarakat wis nggak perlu belajar pokoknya dekat rumah dan sebagainya. Akhirnya motivasi belajar arah ke sana. Nah, ini kan baik ini sekarang ini sudah terjadi ya. Saya di Gresik baik di GO, SSC dan lain sebagainya ini ya sudah Collab. terjun bebas semuanya, iya terjun bebas termasuk saya sendiri. Sebagai gambaran saya punya LBB Pak. Hmm. SSC gedungnya hilang satu, GO juga. Akhirnya Benar. nah, dengan dinamika seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk bisa survive dari hal seperti itu? Tapi memang sampai sekarang masih belum bisa mentas ini kejadiannya. Makanya saya ingin apa itu sharing cerita bahwa makanya tanya tadi setelah collab apa itu pelatihannya itu tadi terus sekarang bagaimana? Nah, walaupun nggak 100% at least bisa survive. Hmm. Kalau mohon maaf yang jenengan paparkan semua tadi itu mungkin mohon maaf bagi saya sudah lewat ya. Hmm. Sekarang uh, auto survive. Hmm. Baik, sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi itu secara umum Pak Rahmat. Izin untuk menanggapi Pak Rahmat ya. Ini kita sharing supaya bisa dapat manfaatnya begitu ya. Memang sekarang itu pasca pandemi corona terus juga yang menyebabkan adalah sistem dengan tanda kutip dengan dihapusnya ujian nasional begitu ya. Kebanyakan masyarakat itu menganggap anak didiknya itu asal lulus gitu, asal lulus. Tapi saya mencoba dari bawah itu maksudnya adalah menyentuh pemikiran-pemikiran masyarakat bahwasanya pendidikan itu bukan sekedar ijazah begitu ya. Itu sekedar teori kan banyak seperti itu ya Pak Rahmat ya. Tapi kalau memang dari segi cara way-nya, way to out gitu ya,
cara untuk keluar dari hal seperti itu atau fenomena seperti itu. Satu, berinovasi. Kalau memang tahun-tahun lalu kita menunggu adanya peserta didik untuk masuk, tahun sekarang kalau bisa kita jemput bola gitu. Jemput bola dalam artian kita siapkan proposal, kita ajukan beberapa tipe program, program paket A, paket B ke sekolah-sekolah gitu. Kalau apa ya, untuk mencari booming interestingnya peserta gitu ya, kita harus memikirkan tidak hanya pengembangan peserta didik atau kompetensi peserta didik di bidang tanya jawab saja, tapi juga speaking juga penting gitu. Bagaimana menjawab tantangan zaman, peserta didik ini penting gitu ya. Peserta didik penting untuk tahu conversation, untuk tahu speaking gitu ya, untuk bahasa Inggris gitu ya. Kalau untuk lembaga LBB gitu, LBB kan berarti otomatis kan kursus. Ada MAPEL, ada SD, ya kan? Ada SP, banyak MAPEL di situ. Nah, di LBB ini lebih kepada kita akan datang gitu. Kita membuat kelas, kita bisa membuat kelas apa ya istilahnya ya. Kalau kelas privacy atau lebih tepatnya kelas apa ya itu namanya itu ya. Itu khusus terbatas orangnya. Jadi bukan klaster gitu Pak Rahmat, tapi lebih kepada private class, sorry. Nah ini lebih kepada private class, kita yang datang ke sana gitu. Itu yang pertama, caranya seperti itu. Kemudian cara yang kedua kita menjemput bola ke sekolah-sekolah. Kita siapkan beberapa program yang murah meriah, 50, anggap 50 per orang gitu ya. Lumayan murah itu Pak Rahmat. Kadang bahkan saya sampaikan sama big boss saya gitu ya. Bos, ini kalau 50 anak-anak per bulan nggak bisa gitu ya. Saya sampaikan seperti itu. Kalau 50.000 per bulan nggak bisa. Karena kondisi di daerah terpencil itu kan minim nanti gitu. Kita buat ini Pak Rahmat, 25 satu anak. Tapi ke sekolah kita batasi 50 anak. Dan ini ditempuh dalam ada yang minta paket A 1 bulan, ada yang minta paket B 2 bulan, ada yang minta paket C 3 bulan. Ada yang paket premium, lengkap dengan study tournya gitu. Jadi nominal lebih dari 50.000 loh gitu. Tapi bisa study tour setelah belajar gitu ya, setelah belajar baru kita ajak untuk study tour. Study tournya ke Malang, kemana, ke ini, Ini mungkin macam-macam. Nah mohon maaf gitu. Pak Wahid, mungkin kulturnya berbeda ya antara di Madura. Ya lingkungan, Di lingkungan Gresik yang pengaruh itu memang. yang jenengan sampaikan memang luar biasa. Satu untuk kelas privacy, kelas privat itu ya itu kembali lagi motivasi belajar baik si anak ataupun orang tua ini kan drop. Jadi itu juga susah. Itu yang Hmm. bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, saya sudah pernah itu ke sekolah, beberapa itu kepala sekolah kan juga kenal, dan itu terhalang. Hmm. Oleh apa? Terhalang oleh isu bahwasannya pendidikan gratis. Jadi tidak ada pungutan dalam bentuk Hmm. apapun termasuk pihak ketiga. Lah, saya pernah diundang rapat di komite pas lipat, bahkan saya sampai dihadirkan seluruh wali murid. Akhirnya apa itu ada salah satu wali murid mungkin dia juga apa, entah suaminya dari LSM atau apalah. Ini akhirnya terblok juga. Ya. Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun. Makanya dalam diskusi ini yang saya harapkan mungkin ada inovasi baru atau seperti apa untuk bisa ya mohon maaf untuk teman-teman ya mungkin yang saya sharingkan sama Pak Wahid ini ya mungkin Lebih ke personal ya di luar yang materi. Ya, dipaparkan it's tadi okay, it's gitu okay. karena Tapi mohon maaf untuk yang tadi itu mungkin saya sudah melaksanakan semuanya jadi lebih ke problem solving sekarang masalahnya ya, sharingnya di situ. ya baik, baik. Saya boleh menceritakan, menjawab secara cerita Pak Rahmat ya. SMA saya gitu sekarang sudah mulai untuk membangun sistem untuk keluar dari zona itu Pak Rahmat. Karena hampir setiap sekolah sekarang kan kekurangan peserta didik bagi sekolah yang tidak unggulan. Otomatis kan membuang tuh. Tapi kalau
SMA 1 Arusbaya, SMA Negeri 1 Arusbaya itu kita kekurangan peserta didik Pak Rahmat. Sehingga banyak kekurangan jam, termasuk jam saya gitu kan. Sertifikasi belum bisa cair nih Pak Wahid nih sampai sekarang. Caranya bagaimana? Kita membangun personal branding dari bawah dulu. Contohnya kemarin Pak Wahid sudah melakukan ngajak peserta didik juga untuk yuk kita acara table manner yuk ke hotel gitu. Akhirnya kita ngajukan biaya ke hotel gitu ya. Akhirnya masyarakat nanti akan mengenal, oh ternyata SMA Arusbaya juga bisa ke dunia hotel. Jadi kita bukan mau menyaingi SMK, tapi minimal kita punya produk yang dibutuhkan oleh dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Jadi kita harus menyentuh kebutuhannya masyarakat dulu. Memang yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi berkaitan dengan fenomena yang sekarang ini, memang collab-nya tuh luar biasa memang Pak Rahmat. Saya setuju dengan Pak Rahmat yang mengatakan kita sekarang sedang ada di problem solving masalah pemikiran daripada masyarakat sekitar gitu. Di mana masyarakat sekitar itu enggan atau minim untuk mengantarkan peserta didiknya untuk masuk ke lembaga pendidikan. Itu kan ya Pak Rahmat ya. Nah, istilahnya? Saya mulai membranding diri, saya mulai membranding lembaga-lembaga dengan mendatangi expo-nya, gitu. Jadi ketika di sekolah itu ada expo, saya ingin masuk, gitu. Kita ingin berkolaborasi. Kan kemarin ada P5, Ibu monggo silahkan kalau misalkan butuh kami untuk kegiatan P5, untuk kolaborasi kemitraan atau apapun itu kami siap gitu. Kami dari vokasi ini, kami dari ini gitu. Sampaikan. Terus di sisi lain kalau kami dulu di Madura Innovation gitu ya. Saya punya di lembaga sebelumnya ada program itu beasiswa. Jadi gratis kursus Pak Rahmat. Ada gratis kursus. Jadi di Madura Innovation itu pernah 11 anak kami gratiskan ikut pelatihan komputer waktu itu. Gitu ya. Nah, di branding ini di branding perusahaan ini memang 3 bulan kami gratiskan gitu ya. Ini silakan, selamat ya sudah lulus, ini sertifikatnya begitu. Duh Pak, kami masih ingin banyak tahu tentang komputer. Oh, kalau itu daftar beda, Nak. Nah, gitu. Daftar beda, ikut pelatihan yang tidak gratis nanti. Ya, Bapak, kami kan pengen yang gratis lagi. Waduh, gratisnya cuma 3 bulan nih dari perusahaan. Nah, gitu. Akhirnya apa? Memang kita seperti selesai gitu ya, selesai dapat sertifikat pelatihan, lulus gitu ya, untuk pasca 3 bulan. Setelah itu akhirnya mereka satu persatu datang rombongan 4 orang sama orang tuanya 2 orang, terus ponaan sama anaknya, terus yang satu tetangganya gitu ya, 3 orang maaf sorry, 3 orang akhirnya ikut pelatihan SMP waktu itu Pak Rahmat. Pak saya ingin Beruntung berlatih berarti. ya di situ. Jadi Ya. setiap usaha itu pasti pasti akan ada hasil Pak Rahmat gitu. Saya, Jadi saya, saya, saya pernah melakukan itu sama sekolah. Pas mm-mm, ada waktu itu lomba telling story yang diadakan di salah satu mall di Gresik ya. mm-mm, Terus akhirnya apa itu kepala sekolahnya minta bantuan sama saya, kemudian kita lakukan apa itu namanya seleksi dan sebagainya, dan itu sampai kita kasih bimbingan gratis dan akhirnya juara. oh mantap. Nah di Akhirnya situ. juara. Nah, setelah juara, ya berarti jenengan lebih beruntung dari saya. Oh, alah. Tapi Nah, at least bahkan ya keuntungannya adalah ya memang menjaga yang paling penting untuk sekarang yang saya lakukan adalah menjaga eksistensi. benar Itu dulu, menjaga eksistensi. eksistensi. Yang penting masyarakat masih mengenal walaupun belum belum mau bergabung dengan kita, at least mereka masih mengenal tentang Masih kita, ada. masih mengenal tentang kita. Terus kemudian harapannya ini sekarang di bulan November besok dengan adanya apa itu tes potensi akademik untuk kelas 12, ini mungkin selepas Idul Fitri mulai digeber ini untuk marketingnya ini. Mantap, mantap. Nah, gitu ya. Saya tanya dulu. Banyak sebenarnya solusi-solusi atau kiat-kiat untuk
menjadikan perusahaan atau lembaga kita itu naik rating lagi di mata masyarakat ya Pak Rahmat. Nah, Atau kalau di dunia bahasa Inggris saya dulu masih di lembaga bahasa Inggris ya. Saya datangkan bule Pak Rahmat, teman bule Pak Wahid gitu. Pak Wahid kan pernah punya kenalan macam-macam dari IU University di Surabaya itu sampai sekarang eh, sampai sekarang gitu ya. Terus juga ini rencana mau hadir di acaranya kedutaan. Kemarin kan sepertinya saya share deh acaranya kedutaan US Embassy yang di Surabaya. Terus juga yang Mr. Arlan gitu ya. Terus Masters Meeting Internasional pernah saya datangkan juga ke lembaga. Terus ketika Pak Wahid juga punya kenalan Julian dari California juga, Pak Wahid datangkan juga ke lembaga. Jadi hal-hal yang seperti itu dapat menaikkan rating Pak Rahmat. Jadi tetap akan stay meskipun sepi satu kelas itu ada 8, ada 12, ada dalam kategori kelas kecil gitu ya. Masih akan tetap stay karena apa? Karena yang ditunggu adalah momen itu kadang gitu. Sama momen-momen seperti camp, English camp-nya gitu ya. English camp tidak usah terlalu mahal, tapi cari tempat wisata di sekitar yang memang mumpuni gitu ya. Outdoor education di situ. Nah, masih di situ lagi English Camp di Madura. masih dong. Oh, masih. Apalagi yang ditunggu sampai kemarin itu tahun terakhir itu November, Desember saya ditawari lagi Pak Rahmat. Ayo Mister Wahid temenin ini, kita ada English camp nih gitu. Wes lah tenang, Mister Bagus nanti ganti transportnya gitu. Tapi Pak Wahid udah bisa gabung dong, karena lagi banyak kerjaan di CV Madura Innovation. Gimana saya gitu? So saya masih banyak kerjaan gitu. Padahal tawarannya per proyek itu 1 juta gitu. Per proyek itu 1 minggu Pak Rahmat, 1 juta gitu ya, lumayan menurut saya gitu. Jadi kita memang membangun personal brandingnya karena Pak Wahid nih memang suka dengan program-program ya, membuat ide-ide program, membuat ini, membuat itu. Itu saya suka dan itu tidak hanya di situ. Saya akan terus membimbing. Ini seperti ini, saya seperti ini gitu. So kalau gini gimana? Ini dibuat begini aja gitu. Dibuat menarik tuh seperti ini. Wah macam-macam. Memang apa ya, tadi saya sampaikan personal branding itu sepenting itu gitu loh. Kita mau membangun skill, soft skill dan hard skillnya kita tuh di situ Pak Rahmat gitu. Dan ide-ide kreatif itu pasti akan muncul ketika kita ketemu dengan link atau koneksi yang benar. Kalau misalkan Pak Rahmat mau di luar ini kita ngobrolin panjang kali lebar, monggo gitu. Monggo gitu. Pak Wahid Itu punya itu. banyak gitu. Salah satunya seperti itu kiat-kiatnya. Bahkan ya Pak Rahmat ya, di sekolahnya Pak Wahid di SMA ya. SMA kan sebentar lagi akan masuk ke lingkungan masyarakat siswanya, ya kan? Tawaran saya ke sekolah adalah untuk membawa Madura Innovation. Madura Innovation akan siap untuk melatih peserta didik 20, gratis melatih peserta didik di sekolah gitu ya. Dengan bendera CV Madura Innovation, free nanti akan dapat sertifikat kelulusan nanti selama 2 bulan sambil menunggu SKL. Nah gitu Pak Rahmat. Jadi sambil menunggu dapat SKL, peserta didiknya Pak Wahid akan dapat itu. Kemudian apa yang Pak Wahid bawa di belakang? Pak Wahid akan bawa kemitraan perusahaan di belakang. Salah satunya Pak Wahid akan menghubungi pihak-pihak seperti perusahaan yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Satu Alfamart, dua Indomart. Pak Wahid hubungi, bisa enggak Pak? Saya dibantu untuk nanti datang ke sekolah saya karena peserta didik di sana gitu ya, butuh untuk interview sehingga ketika mereka lulus nanti akan langsung dapat pekerjaan di situ melalui interview di sekolahnya Pak Wahid di situ. Nah, di situ yang Pak Wahid gandeng. Selain itu, Pak Wahid kan juga kenal dengan beberapa teman di perusahaan di Bangkalan gitu ya yang punya dalam kategori dia punya usaha dan belum punya karyawan yang cukup di situ. Pak Wahid hubungi, bisa enggak bantu Pak Wahid nih gitu ya. Memang koneksi, lagi-lagi koneksi atau link Pak Rahmat, memang akan sepengaruh itu gitu loh. Nah gitu, jadi kita bawa nanti ke situ. Nah seperti kalau yang kelas-kelas LBB memang cara-caranya kita harus melihat kondisi lingkungan sekitar kita Pak Rahmat. Kondisinya bagaimana gitu, mampu enggak?
kalau orang-orang itu dengan nominal sekian supaya tetap bisa stay di Primagama nih, di LBB kami gitu. Karena memang kadang nominal itu pengaruh Pak Rahmat. Nominal 50.000 itu per kepala gitu ya. Kalau isinya 10 orang lumayan gitu ya. Bisa menutupi satu atau dua pengajar, kan begitu ya Pak Rahmat ya. Hitung-hitungannya kalau kelas bisnis seperti LBB ini saya tahu dan paham seperti apa gitu ya. Nominal harga untuk pengajarnya antara 35 sampai sekian-sekian gitu. Tapi kan bisa kita kantongi 10.000 minimal untuk lembaga gitu. Kalau ada satu kelas berapa? Kalau ada dua kelas berapa gitu. Nah gitu. Yang nomor dua tadi itu kiat-kiatnya Pak Wah, kita jemput bola Pak Rahmat, kita siapkan proposal, kita tembak-tembak ke mana, ke sekolah-sekolah, jelas yang diutamakan yang kita punya relasinya. Ayo bro, tolong dibantu saya bro. Nah gitu. Penyelenggaraannya meskipun tidak di sekolah bro, boleh datang ke ke kami gitu. Atau misalkan di rumahmu gitu ya, ada tempat, ayolah bro, nanti saya eh, apa sistem bagi hasil gitu ya. Atau kita di dekat-dekat sekolah itu kalau sudah ada sekian banyak gitu ya, kita siapkan kos-kosan. Nah gitu. Misalkan programnya per paketnya adalah 4 bulan gitu ya, 4 bulan belajar di situ. Kita siapkan cari kos-kosan di sekitar itu yang untuk 4 bulan ke depan kita bisa gitu. Banyak cara Pak Rahmat, banyak cara. Kita butuh ide, kita butuh koneksi, kita butuh relasi untuk sharing memang. Itu menurut saya Pak Rahmat. Tapi memang apa ya, fenomena dengan tidak adanya UN memang akan sebegitu parah tingkat antusias dari masyarakat atau intensi dari masyarakat Pak Rahmat memang. Karena intensi itu membuat lembaga-lembaga itu seperti collab, aduh ini kok sepi, aduh ini kok sepi. Ya gimana caranya kata Pak Rahmat tadi, memang problem solvingnya yang pertama itu memang bagaimana caranya bertahan. Sementara itu, sambil lalu di sisi lain atau di sisi luar, cara-cara yang seperti tadi Pak Wahid sampaikan itu ya memang harus lebih digerakkan lagi gitu. Kalau bisa tidak hanya satu orang, tapi juga kita sentuh karyawannya gitu. Caranya Pak Arif tadi itu freelance, freelance Pak Rahmat. Kalau kami di perusahaan gitu ya, kami sampaikan sama orang gitu ya. Meskipun dari mahasiswa ini juga boleh. Setiap mahasiswa yang punya kenalan gitu ya. Pak Wahid ini ada tetangga saya mau pasang CCTV 8 titik, 4 titik gitu ya. 3 titik gitu ya. Berapa gitu ya. Oh, harganya sekian. Oke gitu. Nanti kamu dapat sekian. Nah, gitu. Jadi cuma sekedar membuatnya jadi oke kami ke sana. Insya Allah tidak sampai 24 jam kami transfer gitu loh. Gitu. Bahkan yang kemarin ketika ada kasir gitu ya, yang mau pasang aplikasi kasir gitu ya, apotek-apotek atau apa gitu. Oke, jadi deal kami ke sana, kami ketemu dengan dengan klien. Oke, deal tanda tangan hitam di atas putih untuk melakukan usahanya gitu ya. Pulangnya kami akan langsung transfer kepada yang membawa tadi itu. Nah gitu, bisa 500.000 sampai 1 juta kalau sudah deal gitu. Karena nominalnya ya lumayan, sesuai gitu lah. Itu Pak Rahmat, kalau di perusahaan kami seperti itu kiat-kiatnya supaya memang terus bertahan. Freelancer juga banyak kok dari mahasiswa gitu. Kami juga sampai menyentuh ke tingkat mahasiswa, alumni-alumni kami juga eh, apa silakan adik-adik kalau mau jadi freelance kami. Pokoknya nggak usah anu lah, nggak usah ribet-ribet, pasang di status WA. Nanti kalau ada yang japri ini silakan ini. Iya bisa Kak, bisa coba ini gitu. Pokoknya coba hubungi ini gitu ya. Kalau berhasil deal oke, kami tidak akan lupa sama Anda gitu. 500.000 gitu. Pokoknya hanya memberi jalan jadi jembatan gitu ya. 500.000 gitu. Kalau sampai ikut mendilkan pada hari H oke gitu ya. Kita tambahin dari 500.000. Kalau mau tambahan lagi gitu ya, misalkan seperti apotik gitu kan memasukkan barang gitu ya Pak Rahmat ya. Kita tambahi gitu 500.000-nya gitu. Insya Allah Pak Arif seperti itu. Saya pernah ikut Pak Arif pasang CCTV sama aplikasi kasir waktu itu. Alhamdulillah 1 hari dapat 1,5. Cuma mengedilkan
memasukkan barang-barang sejumlah 200 sebentar itu Pak, sekian nominal sekian, sehingga apa ketika di barcode cetik muncul harga selesai, cepet kok 1 hari selesai. 1 hari loh kita, wah yuk berjuang berjuang Bismillah bisa gitu, 1,5 lumayan. Nanti minggu depan Sabtu lagi atau Minggu lagi tiba-tiba ditelepon, mau ikut nggak ke Sampang gitu, apa aplikasi kasir yuk gitu. Jadi asik di situ, asik-asik. Jadi sambil lalu ya memang pasti akan butuh pengorbanan ya Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa ya. Butuh pengorbanan baik itu waktu, butuh pengorbanan itu tenaga. Pasti itu, pasti. Nah, itu yang penting mentalnya dulu memang benar kata Pak Arif tadi. Mentalnya harus jangan mental kerupuk, mental mental tangan di bawah gitu ya. Tapi kalau bisa tangan di atas. Jangan lupa sedekah, jangan lupa zakat. Itu ilmunya Pak Arif, Pak Rahmat. Jadi Pak Arif itu sekarang sudah sambil lalu 1 bulan 2 kali itu mengadakan Jumat sedekah itu di masjid Pak Rahmat. Dari hasil CV Madura Foundation-nya kita gitu. Hasil dari perusahaan kita, kita buat Jumat berkah. Setiap hari Jumat kita taruh di masjid. Memang kita mau menyentuh kata Mas Devara tadi ya, selain hablum minallah jangan lupa hablum minannasnya juga. Nah, gitu. Luar biasa Mas Devara. Itu dari saya mungkin cukup karena sudah jam 3:30. Ini saya mau ke undangan tetangga. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu atau teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Amin. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Hanya saja ini sekedar sharing di bulan puasa Ramadan. Semoga tetap menjalankan istiqomah menjalankan puasa ibadah di tahun Amin. ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Wabarakatuh. sir. Thank you. Boleh izin minta foto dulu dong. Halo? Hanif, Foto-foto. Hmm, minta foto dong. Open iya. kamera please. Untuk membangun personal branding itu butuh untuk ikut komunitas teman-teman ya. Karena nantinya dari komunitas akan diajak untuk bergabung dengan program-programnya. Pak Wahid sering tuh dapat pelatihan ke Malang, dapat pelatihan lembaga pelatihan kerja, metodologi. Oh ya, Pak Wahid punya juga sertifikat metodologi. Sertifikat metodologi itu untuk pengelola perusahaan. Gitu. Sudah? Siap? 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you. Thank Ya, you, sir. Assalamualaikum. Izin live ya. Waalaikumsalam. Bapak Moimin izin live dan admin juga.